Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Welcome back Muspreneurs di acara Jelajah Museum Nusantara. Nah ini seru banget nih kita ke kota mana nih Mbak Restu? Kemarin kita sempat berjalan-jalan ke kota Oslo. Benar, Di seru banget. Jawa Tengah kita. Nah, halo Muspreneurs. Hai Muspreneurs. Selamat datang di Solo. hari ini. Pokoknya nanti kita lagi ada di Solo. Betul. Kita akan bikin sebuah series, walaupun cuma 2 episode. Kita keliling di museum-museum keren yang ada di Solo. Kemana aja, Mbak Restu? Hari ini khusus kita ke Lokananta. Terus besok juga kita akan ke salah satu museum keren ya di Solo, yaitu apa Mas? Museum Tumuro. Oke. Buat kalian yang pernah ke Lokananta, komen aja di bawah. Terus juga apa ya? Terus tuh tahu nggak sih Lokananta ini isinya apa? Lokananta ini kalau nggak salah itu adalah dulunya studio rekaman pertama di Indonesia. Kita melihat ada sesuatu yang menarik ya di depan. Ya, kita jadikan sebagai slogan kita. Betul, yel-yel gitu ada ya. yel-yel karena sangat inspiratif sekali. Itu ada yel-yel dari spakbor motor. Spakbor ya? motor Spak- milik pengunjung atau mungkin karyawan di sana. Pen Goes to Solo, apa tadi bacanya? Oke. Muspen Goes to Solo. Jadi waktu kita mau masuk tuh udah langsung disambut sama mobil warnanya merah, kuning, Gonjreng banget ya, sangat kontras dengan kondisinya Lokananta yang terlihat vintage gitu benar. ya. Tapi ada apa nih Mas? Kayaknya Iya. ada sesuatu yang menarik ya. Ini mobil bukan sembarang mobil, Tapi tapi ini mobil Lokananta Remastered. oke. Ya. Ini ada tulisannya ya 1956. 1956 Iya. itu adalah tahun berdirinya Lokananta. Oke. Jadi Lokananta itu berdiri 29 Oktober 1956. Ini ada tulisannya remaster. Ya. Artinya Itu kembali. Mas itu mas-mas. Ter- Teret itu meter panjang. jadi Jadi mas-mas mas-mas yang kembali panjang. Kalau ini Mitsubishi meter panjang. Mas-mas yang kembali panjang. oke. Ya, ini maksudnya Lokananta ini udah direvitalisasi, Betul. di remaster tahun 2023. Betul. Tapi Mas Rizky teh, kita kan nge-review mobil ya, dia malah nge-review kerikil. Coba jelasin kenapa pakai kerikil. Biar ketika air hujannya jatuh itu nggak bikin becek. Salah. Kenapa? Ini biar orang kalau ngelempar jumroh, lu nggak tahu nggak kalau di pas haji itu ngambil kerikilnya dari sini. Oke. Iya, dibawa dari sini ya. Yoi. Luar biasa Lokananta. Kayaknya selain ngelempar jumroh ada alasan lain juga deh mas. Apa bang? Ini belum nemu lah ya. Dulu ya. Ini jadi referensi. Kita udah jalan di kerikil tapi sepatu kita belum Salomon. Aduh, bukan anak skena. The best. Lihat deh, anak magang kita nih. Itu kalau magang di Muspen kayak Ini, gini nih. lo kerjaan lo kalau magang di Muspen gini enak, jalan-jalan, cuma pegang HP, main HP terus. Ya. Selamat pagi para pirsawan, selamat datang di Lokananta. Semoga harimu menyenangkan. Oke, wah ini gedungnya keren banget nih tuh. Masih vintage banget gitu ya. Nah ini ada masnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Wildan Restu. Kita dari Museum Penerangan sama Muspreneurs nih. Mau jalan-jalan, ini bener Lokananta ya? Iya, ini kita di Galeri Lokananta. Galeri Lokananta. Dengan Mas dan Mbak siapa ini? Saya di sini ada Saya Dila. Dila. Iya. Mbak Dila di sini sebagai tour guide-nya. Jadi kita kalau di Galeri Lokananta itu nanti ada rombongan yang
dikawal sama satu tour guide buat teman-teman yang masuk ke Galeri Lokananta. Keren nih. Kita nggak sabar nih mas. Ada apa aja sih mas di dalam mas? Di dalam itu nanti ada yang jelas pasti kalau ngomongin galeri dan museum pasti sejarah-sejarahnya ya. Jadi nanti ada ruangan ini masa yang ceritain sejarahnya Lokananta, terus ada beberapa mungkin zoom in dari beberapa peristiwa-peristiwa di Lokananta. Jadi ada ruangan kayak ruangan proklamasi, ada aneka-aneka yang isinya vinil-vinil, ada ruangan solo yang ceritain proses rekaman, ada diskografi yang isinya master-master audio, macam-macam lah, nanti bisa dilihat di sini. Keren. Oke, kita nggak sabar banget nih mas. Boleh kita keliling mas? Langsung, yuk silakan. Ayo Mas Panas. Mungkin Mas Firda dan Mbak Restu bisa nitipin barang-barang dulu karena di dalam nanti nggak boleh ada barang-barang yang dibawa selain handphone ataupun dompet. Jadi Mbak Sela sini silahkan. Oh iya, Mbak Sela. Untuk barang-barang yang Aku dititipkan, titipkan iya. hatiku padamu. Terima kasih ya Mbak. Tolong dijaga baik-baik ya. Memang laki-laki memang seperti itu ya guys. Di mana-mana menitipkan hatinya. Di sini titipin hati, di sana hati, di situ hati. Ya Tidak udah. cuma calon presiden yang di framing, Oh. laki di framing oleh wanita ini. Nanti untuk di dalam ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Jadi di dalam nggak boleh bawa barang apapun, makanan minuman juga nggak boleh dibawa. Untuk benda-benda tajam juga nggak boleh dibawa. Di dalam itu nanti ada garis kuning. Untuk para pengunjung tidak boleh melewati. Ada beberapa barang yang tidak boleh dipegang. Gitu. Jadi nanti ada beberapa barang interaksi nanti akan dipandu sama tour guide kita. Gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, silakan. Silahkan Mbak Dila, mungkin bisa turnya dimulai, kita jalan-jalan sama Mbak Dila. Silakan. Wah ini adem banget ya tuh suasananya. Iya, ada air kolam-kolam. Ini suasananya apa ya? Masih asli nih, mempertahankan. Iya, kalau bangunan Lokananta yang lama seperti ini, kecuali dulu kita punya satu kolam di tengah Kolam, ya. iya. Satu kolam di tengah, terus kolamnya dipindahkan jadi kolam seperti ini. Silakan kita masuk ke ruang pertama. Ini untuk ruangan yang pertama, ada ruang lini masa yang lebih menceritakan atau informasinya di ruangan ini tuh seputar sejarah dari Lokananta, mulai dari awal berdirinya sampai ke masa-masa yang dulu pernah terjadi di Lokananta. Oke, untuk yang ruangan di pertama ini adalah ruang lini masa yang menceritakan sejarah dari awal berdirinya Lokananta, terus juga ada beberapa masa di dalamnya sampai ke Lokananta yang sekarang gitu. Untuk awal berdirinya ada di sebelah kiri, ini ada radio SRV dan juga RRI yang menjadi awal dari perjalanan Lokananta. Untuk SRV sendiri itu adalah Solose Radio Vereniging yang dimana radio siaran ketimuran pertama yang ada di Indonesia dan dulu digunakan di masa prakemerdekaan. SRV ini juga akhirnya menjadi cikal bakal ya dari berdirinya RRI atau Radio Republik Indonesia, dan untuk SRV sendiri ini akhirnya dipindah atau diganti menjadi RRI Cabang Surakarta. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah main, RRI ada di dekat stasiun Balapan Solo. Kalau untuk SRV sendiri dulu berada di daerah Kepatihan atau masih menjadi bagian dari Pura Mangkunegaran juga gitu. Dan di sini ada beberapa logo ya dari RRI dan juga Lokananta yang mirip-mirip karena memang dari awal berdirinya Lokananta itu juga menjadi bagian dari RRI. Dan untuk Lokananta sendiri itu diresmikan pada tanggal 29 Oktober 1956 sebagai pabrik piringan hitam jawatan radio Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Jadi relate banget sebetulnya ya sama sejarah yang ada di Museum Penerangan. Kita itu memiliki sejarah Radio Republik Indonesia, RRI, sama juga tentang Kementerian Penerangan. Ini logonya nih ya. Iya, logo dari RRI dan juga Lokananta. Untuk yang atas itu logo dari RRI, yang bawah logonya Lokananta. Makanya mirip-mirip ya bentuknya. Betul. Karena kan awal dari Lokananta berjalan juga menjadi bagian dari RRI juga gitu. Dan di bawahnya ada beberapa dokumennya, bisa sambil dibaca atau dilihat-lihat juga. Ini proses apa nih? Ya, kalau boleh tahu nih Kak. Itu untuk proses pembuatan master moldingnya.
Jadi ini kalau udah jadi bentuknya kayak yang di depan ini. Jadi ini digunakan untuk mencetak piringan hitamnya kayak cetakannya gitu. Nanti kalau udah jadi kan jadi piringan hitam yang utuh kayak gini. Nah, piringan hitam yang di sini nih cukup bersejarah juga karena ini adalah piringan hitam yang masih menggunakan label Indra Fox. Jadi dulu Lokananta itu sewaktu berdiri sempat menggunakan nama Indra Fox yang kepanjangannya adalah Indonesia Raya Fox atau Suara Indonesia Raya artinya. Tapi kemudian namanya ini cuma bertahan 1 tahun aja dari tahun 1956 sampai 57 karena kemudian pada saat itu penamaan ini ditolak oleh Presiden Soekarno karena terlalu kebarat-baratan namanya. Jadi biar lebih nasionalis, biar lebih Indonesia banget, akhirnya namanya diganti menjadi Lokananta gitu. Lokananta sendiri itu apa sebetulnya? Artinya atau apa atau dari apa? Lokananta sendiri itu sebenarnya namanya diambil dari nama gamelan yang berbunyi sendiri di kayangan dan digunakan untuk mengiringi para dewa. Cuman itu diambil menurut cerita pewayangan Jawa gitu. Oke, menarik. Di sini ada beberapa dokumentasinya juga, kayak yang di tengah ini ada tata letak dari ruangan rekaman Lokananta yang kecil, di mana ruangan ini, di mana sekarang kita berada ini dulu juga sempat digunakan sebagai studio rekamannya. Ini di sini ini. Betul sekali. Salah satunya ada dari Gesang dan juga Waljinah yang dulu sempat rekaman di sini juga. Terus di sini ada juga dokumentasi dari festival Bintang Radio. Jadi di tahun 1959 Lokananta itu mulai menjual piringan hitamnya secara komersial. Jadi dari awal berdiri Lokananta kan hanya produksinya untuk difokuskan untuk membantu produksi yang ada di RRI gitu, untuk produksi audio atau bahan-bahan siaran. Tapi kemudian karena di tahun 1959 RRI itu mengadakan yang namanya Sayembara Bintang Radio. Yang akhirnya memunculkan tokoh-tokoh terkenal nih dari Lokananta. Ada Waljina, Titi Puspa, Bing Slamet, Sam Saimun dan lain sebagainya. Dan kemudian biasanya kan kalau setelah ada ajang bakat menyanyi ya, kalau udah ada juara 1, juara 2 kan bikin single atau album. Nah dulu dalam prosesnya itu juga difasilitasi oleh Lokananta dan kemudian karya-karya dari mereka ini yang juga dikomersilkan oleh Lokananta. Jadi orang-orang bisa dengar nih karya-karya dari musisi-musisi yang dulu pernah berada dari RRI atau Sayembara Bintang Radio. Dulu kita pernah ikut audisi ya, Indonesian Idol, gagal, Idola Cilik. Enggak, itu dari awal juga udah. Kita juga diajak untuk melihat koleksi yang relate-nya sama Museum Penerangan yang Asian Games. Asian Games ya, yang keempat tahun 1962. Ya, itu gue juga baru tahu. Iya, ternyata ada itunya ya. Official soundtracknya. Soundtracknya gimana Mas? Soundtracknya. Asian Games keempat di Indonesia. Apa? Terus di sini ada piringan hitam dari souvenir Asian Games di tahun 1962 ketika Indonesia menjadi tuan rumah ya. Betul sekali, dan ini Lokananta diminta untuk membuat produksi piringan hitamnya yang berisikan lagu nasional dan juga lagu daerah Indonesia. Jadi piringan hitamnya ini kemudian diberikan kepada atlet yang waktu itu ikut bertanding juga di Asian Games 1962. Buat lagu-lagunya ada di sini, ada lagu nasional dan juga lagu daerah Indonesia. Ada lagu Rasa Sayangi, Rayuan Kelapa dan juga lagu-lagu yang lainnya. Ini istilahnya official soundtrack of ini ya, Asian Games pada saat itu ya. Iya. Kalau ini ada souvenir Asian Games yang kan ada TV-nya ya. Iya. Jadi apa itu? Jadi di Museum Penerangan itu, jadi kan ini Asian Games tahun 1962 nih. Iya. Nah itu kan diadakannya di Gelora Bung Karno. Nah ini kan nggak semua orang bisa, nggak semua masyarakat bisa datang ke Gelora Bung Karno. Akhirnya Kementerian Penerangan itu bagian TV 10.000 unit TV ke publik gitu. Ke publik gitu. Dan salah satunya itu ada di Museum Penerangan. Jadi itu TV generasi pertama yang ada di Indonesia. Iya. Kayaknya kenal nih kita ya. Kinarto Sabdo. Kayaknya pernah teleponan ya? Pernah teleponan, iya. Ini termasuk tokoh penerangan juga. Iya. Kinarto Sabdo ini karyanya juga cukup banyak ya.
di Betul. Lokananta sebagai salah satu pemain musik gamelan yang lumayan khas juga ya di Jawa. Mungkin banyak orang sering dengar karya-karyanya yang dimana sampai pernah ada julukan yang diberikan itu adalah Narto Sabdan, dimana julukan tersebut itu merujuk pada gaya bermain gamelannya beliau dan juga karya-karyanya. Jadi orang-orang yang mendengarkan itu sering disebut Narto Sabdan, dan itu jadi umum padahal belum tentu karya yang didengarkan itu adalah karya dari beliau gitu, karena saking khasnya karya-karyanya yang dibuat pada waktu itu. Gue sih sebenarnya relate banget tuh, karena gue ini orangnya suka banget musik anjir. Maksudnya ya apa sih, penikmat musik lah gitu, penikmat musik. Tapi jujur ya, bener sebelum ini gue nggak tahu banyak tentang sejarah musik Indonesia. Akhirnya ketika ke Lokananta, hanya dengan datang ke satu tempat kita bisa tahu tuh sejarah musik Indonesia dari yang paling awal sampai yang paling baru. Betul. Lengkap tuh. Ini ada beberapa koleksi dari gambaran proses produksinya. Kayak yang di sebelah kanan itu ada alat-alat yang digunakan untuk membuat piringan hitamnya. Terus ada ini yang bawah. Terus yang di sini ada alat-alatnya kayak jangka pengukurnya, ada lempengannya, dan juga beberapa cairannya yang digunakan untuk pembilasan plat besi atau master moldingnya. Di sini juga ada koleksi dari salah satu musisi Lokananta. Lagi-lagi ada Waljina di sini. Pakaiannya dulu sempat digunakan di beberapa pertunjukannya juga. Kemudian di sini ada mikrofon yang dulu sempat jadi andalan juga buat rekaman di studio Lokananta. Mungkin mau coba nyanyi di depan sini. Di ruangan itu disuruh nyanyi, padahal kan suara saya bagus banget ya. Iya bener, ditantangin untuk nyanyi. Nyanyi padahal suara kita Bagus. 11-12 lah sama. Ini dia dulu ikut audisi Indonesian Idol. Bukan, biskuat. Lu jangan saya deh. Ya gue gampar lu mulut lu. Biskuat tuh ya. Tampol lu mulut lu. Setelah nyuruh kita nyanyi, emang Mbak Dila menyesal ya. Mbak Dila menyesal kayak Semenjak itu dia nggak pernah nyuruh pengunjung nyanyi lagi. Setelah itu juga Museum Penerangan sepertinya nggak usah berkunjung lagi untuk bernyanyi ya di Lokananta gitu. Dulu Lokananta juga pernah membuat cover untuk piringan hitamnya manual kayak yang di bawah ini dari tahun 1960-an. Jadi masih dilukisnya manual juga. Oh, berarti. Ini dilukis tuh gambar. Iya keren ya ternyata ya. Kalau sekarang kan print aja gitu ya. Pengen aja, benar. Kalau yang atas itu apa? Kalau yang atas itu ada kotak besi. Jadi untuk pengiriman piringan hitam itu kan ada tempatnya ya. Tempatnya itu disimpan di kotak besi kayak gitu. Ini ada lampu lintas. Ini lampu terang gitu. Oh, itu lampu terang. Digunakan ketika apa nih Mas? Ketika lagi Kemarin sebelum ini masih ada tuh. Jadi di atas pintu studio kalau ada recording dia nyala. Biar orang nggak boleh masuk. Nah, terus juga Mas Wildan memberikan pertanyaan bagus nih gitu. Iya. Waktu itu gitu kan kayak gimana kok bisa gitu piringan hitam mengeluarkan suara gitu. Ya, Keren banget pertanyaan Mas Wildan. Kalau saya mah waktu itu cuma hahaha kayak oke, keren gitu kan. Kalau Mas Wildan luar biasa keren gitu kan. mungkin masa kalau buat penonton nih memahami secara simpel sederhana, kok bisa sih piringan hitam itu menyimpan suara gitu? Getaran, gesekan. Gesekan. Gesekan kan dia apa? Si material itu kan ada. Jadi kalau bisa diamati itu ada jalurnya, ukirannya, ukiran. Ada kayak engrave-nya gitu. Nah, di situ yang getaran dan itu bisa apa? Ngeluarin suara terus diperkeras. Kalau sebelum itu kan udah ada juga material yang dulu wax itu kan, wax audio gitu. Itu lebih lama lagi daripada shellac ataupun lebih lama lagi daripada vinyl itu kan sebelum pita. Jadi lilinnya getar, itu capture suara yang masuk. Tuh. Nggak kebayang kan? Kalau Mbak Dila di sini koleksi favoritnya yang mana nih Mbak Dila? Kalau aku paling suka sama ini sih. Apa? Piringan hitamnya ini, proses perubahan cakram besinya sampai ke lempengan piringan hitamnya gitu. Yang kan estetik aja ya, apalagi kan anak-anak sekarang mungkin nggak
proses pembuatan piringan hitamnya sendiri. Kalau Mas A yang mana nih, Mas? Waduh, aku Semuanya. Aku sih mungkin kalau spesifik barang itu mungkin nggak bisa nyebut, nggak bisa mention ya. Tapi kalau ruangan itu lini masa itu aku seneng banget. Karena sejarahnya lengkap di sana. Iya. Mau baca satu-satu itu kelihatannya juga 2 jam nggak cukup ya? Mana? Kalau emang dibaca satu-satu semuanya Satu dokumen yang dibawa dokumen. Nah, aku dulu pernah lama banget itu apa cuman baca satu-satu dan itu ternyata kan memang bercerita ya. Dan dari ruangan itu kita juga ngerti itu kayak siapa sih Bung Karno tuh orangnya kayak apa itu kan dia gimana dia nge-treat Lokananta, gimana dia apa berpolitik dengan musik-musik Indonesia, gimana Lokananta berperan di dalamnya itu Jadi terbayang kembali gitu ya. iya. Asian Games, Manipul Uzdek, Iya. situasi politik saat itu juga digambarkan. iya bisa kelihatan gitu. Terus kita lanjut lagi setelah dari ruang lini masa dan ruang bernyanyi tadi. Kita ke ruangan gamelannya Kinarto Sabdo yang pernah kita telepon gitu kan. Lengkap banget Lengkap, itu. satu set itu ya buat panggung. Satu set. Dan ternyata itu juga waktu masih aktifnya Lokananta dulu juga digunakan buat rekaman gitu. Rekaman lagu-lagu keroncong. Contohnya tadi ada Waljinah ya gitu. Jadi memang itu koleksi yang sangat bagus sekali dan relate sama Museum Penerangan gitu. Terus setelah kita masuk ke ruang gamelan yang hanya ada gamelan satu set itu. Satu set banyak tapi Gelap ya Mas itu ya. lumayan. Suasananya. Terus habis itu kita masuk ke ruangan diskografi. Di mana kita bertemu dengan salah satu kurator kita yaitu Mbak Rosita. Rosita keren banget Mbak Rosita. Rosita itu punya karya-karya juga ya di sana ya. Oke, lanjut lagi kita ke ruangan apa nih Mbak Dila? Ini ada ruang diskografi namanya. Wah, keren. Diskografi ini sebenarnya sama halnya dengan ruang arsip sih. Oke. Jadi ruangan ini memang menyimpan arsip-arsip dari real master atau pita-pitanya yang dulu juga sempat digunakan untuk proses produksi yang ada di Lokananta. Jadi masih cukup banyak ya, ada sekitar 5.670-an real master yang masih disimpan juga. Ada beberapa yang di sini, ada beberapa juga yang masih disimpan di ruang arsip gitu. Banyak banget itu Mbak, bukan cukup banyak. Ini labelnya yang di ruangan tadi ya Mbak? Ini beda lagi Beda. buat cetakannya. Kalau Oke. untuk yang di sana itu kan cap buat langsung ke cover kasetnya. Kalau Kalau untuk ini yang di sini beda nih kode produksi sih jatuhnya, Oke. untuk kode-kode produksinya. Karena kan ini pitanya juga dulu digunakan untuk menyimpan suara dalam proses produksinya juga gitu. Di sini ada beberapa merek pitanya juga. Yang di sini ada BASF, ada Maxell, Ampex, terus ada Scotch juga. Lumayan banyak sih. Ini merek-mereknya. Pita suara. Yap, dan di sini juga ada karya-karya Lokananta yang udah dibikin ke digital. Jadi ada di website namanya Irama Nusantara. Itu boleh diakses siapapun Mbak? Bisa, nggak cuma di Lokananta. Jadi misal teman-teman di handphone atau laptop masing-masing juga bisa diakses. Tinggal diketik aja websitenya Irama Nusantara. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian nanti bisa diketik lagi aja Lokananta gitu. Oke. Nah, nanti akan keluar koleksi-koleksi atau karya Lokananta yang udah sempet dibikin ke digitalnya juga. Oke. Oh ini sudah ada digitalnya ya? Iya. Bisa didengerin langsung? Bisa didengerin langsung juga. Dimanapun ya Mbak? Dimanapun. Kayak yang di sini, semisal Satu, salah Mbak, satunya satu. dari lagunya Titi Puspa, Papa Caca-Caca. sewaktu bintang radio dulu. Ada juga yang udah dibikin ke digitalnya. Oh, itu ada yang judulnya Rosita. Kurator kita. Rosita. Oh, yang caca-caca. Ada di sini nih, jangan. Ini ada salah satunya ya. Oke, mungkin ada salah satu di sini nih Mas Wil. Gimana? Soundnya. Ini. Manis tidak sama, membikin badan sehat segar. Marilah
diskografi, kita ke ruangan Bengawan Solo. Bengawan Solo. Iya, Bengawan Yang mana Oslo. sih itu, lupa. Itu yang ruangan imersif, Mas. Imersif. Iya. Oh ya, yang bisa gerak-gerak. Oke, selanjutnya kita ke ruangan Bengawan Solo, salah satu ruangan yang cukup unik dan lumayan sering buat spot foto di Lokananta. Ambience-nya beda banget ya. Iya. Jadi kalau di ruangan ini lebih menggambarkan proses produksinya yang ada di Lokananta, mulai dari kaset ataupun piringan hitamnya, terus yang di bawah atau yang di depan ini ada alat-alat produksinya juga yang dulu digunakan gitu. Sini ada beberapa prosesnya, yang di sana ada proses penjelasan tentang proses rekamannya, ada proses mixing dan masteringnya juga. Kemudian ada proses duplikasi. Jadi kalau proses duplikasi ini ada 2 tahapan yang berbeda antara kaset sama piringan hitam. Jadi buat yang bawah ini proses duplikasi untuk kasetnya. Oke. Yang untuk yang atas itu untuk piringan hitamnya. Ini maksudnya spesifik untuk Bengawan Solo atau secara umum prosesnya seperti ini? Secara umum seperti ini prosesnya. Jadi kita namai Bengawan Solo karena kan sungai ya, aliran sungai. Jadi panjang, ada proses mungkin sungai ada nanti akan nyambung kemana lagi. Jadi kita visualisasikan untuk proses produksi yang ada di Lokananta. Dan lagunya pun kan memang ikonik banget. Iya, itu juga hasil rekaman yang ada di Lokananta juga untuk lagu Bengawan Solo dari Gesang. Masterpiece lah. Koleksi masterpiece-nya ya Lokananta. Ada mixing, mastering, dan kayaknya beberapa koleksi di sini juga nggak asing ya, Mas Wildan ya. Mungkin ada yang di Museum Penerangan juga. Betul, kayak gramafon. Gramafon ada juga, mixer, ada speaker, ada tape recorder juga yang ada di sini. Di sini. Iya, CPU. Itu tape recorder untuk rekaman yang di outdoornya. Kalau untuk yang di sebelahnya itu untuk rekaman yang indoornya. Kalau mikrofonnya belum ada ya. Tadi di ruang lini masa mikrofonnya. Oh, yang tadi ya. Di sana itu mikrofon. Kalau untuk yang di sini lebih ke alat-alat produksinya aja sih yang di dalam studionya. Ini menunjukkan bahwa dari konsep dari ruangan imersif ini sangat visioner gitu kan. Visioner. Iya, menggabungkan imersif dan juga koleksi. Bahwa ternyata koleksi itu bisa nih digabungkan dengan teknologi gitu. Benar. Keren pokoknya di ruangan itu karena kita bisa jadi tahu nih proses pembuatan piringan hitam seperti apa. Kita lanjut ke ruangan aneka nada. Oke. Kenapa aneka nada? Karena terlihat dari piringan-piringan hitam yang tersusun rapi ya, Ya, Mas ya, benar. di dinding-dindingnya gitu. Beraneka genre, Betul. beraneka artis, musisi semua ada di sana. Betul. Dan kita bisa dengerin. Betul. Jadi ada kursi di tengahnya. Ada kursi di tengahnya, Terus ada earphone pemutar juga ya. kaset, ada earphone, duduk santai, tenang, bisa pilih mau muterin kaset apa. Betul, keren banget. banget. Yang berikutnya di ruangan ini ruang aneka nada. Oke, aneka nada. Selalu kalau kita masuk ruangan di sini tuh selalu terpesona. Wah, keren soalnya. Nah, yang di sini ruangannya berisikan koleksi dari piringan hitam dan juga cover-covernya dulu yang pernah diproduksi di Lokananta juga. Ada dari musisi-musisi lama Lokananta, ada musik pengiring tari juga, ada instrumen-instrumen ataupun yang memang lagu-lagu kayak yang Asian Game gitu ada juga kayak yang ada di sini covernya. Oh, yang ini ya. Terus ada juga dari musisi lamanya kayak di sini ada dari Waljinah juga. Terus ada gending Sunda, musik-musik instrumennya. Banyak sih yang di sini buat koleksi piringan hitam dan juga cover-covernya. Kalau yang tahun paling terbaru, Waduh. Paling terbaru dari mana? yang terbaru Baru apa ya?
Kayaknya ini kebanyakan lama semua sih kalau yang di sini. Udah cukup sehari buat ngakamin ini. Paling ini Ini juga sampel, belum seluruhnya Iya, belum rilisan semuanya. dari Lokananta. Karena kalau piringan hitam, kita Lokananta punya berapa sih? 5.000-an rilisan. 5.000-an. 5.000 rilisan, belum semuanya yang di sini. Ini beberapa aja. Iya. Di sini juga ada headphone dan juga tape-nya. Semisal pengen coba, nanti akan ada beberapa lagu-lagunya juga. Kebanyakan ada lagu-lagu Jawa sih yang di sini. Jadi biar teman-teman mungkin yang dari luar Jawa atau belum pernah dengerin lagu Jawa, biar kenal juga sama budaya yang ada di sini. Oke. Kalau ada yang mau cobain, boleh Mas Wil. cobain kita cobain. Bismillah. Habis itu kita menuju ke namanya ruang proklamasi. Kenapa ruang proklamasi? Karena isinya itu adalah cerita-cerita dari tokoh-tokoh pahlawan nasional. Yap. Itu ada Bapak Soekarno-Hatta. Ada. Terus juga kalau nggak salah ada ini ya, pendirinya RRI juga ada gitu di Jadi ruang emang Lokananta tuh nggak cuma tentang musik, ada juga merekam Nah, suara-suara betul. penting seperti proklamasi, Di pidato-pidato. Sini ruang proklamasi. proklamasi. Wah, gelap. Iya. Ini soalnya untuk setelah ini akan ada audio dari proklamasi dan juga beberapa penjelasan di balik proses perekamannya dan juga beberapa tokoh-tokoh yang waktu itu juga ikut berperan di sini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Awalnya jadi membuat merinding gitu. Merindingnya bukan merinding disco, tapi merinding tergugah nih rasa nasionalisme, patriotisme gitu untuk bekerja menjadi ASN yang baik ya Mas. Pakai seragam. Kita menuju mana lagi Mbak? Selanjutnya ada di ruang Lokananta Remastered. Jadi ini seperti ruang pameran ya. Bisa ke sebelah sini. Ini ada koleksi yang menggambarkan sisi Lokananta sebagai label rekamannya ya. Jadi ada kaset, ada piringan hitam, ada juga real master lama juga dari Lokananta ada di ruangan ini juga. Selama ini ya banyaknya museum itu kan hanya memajang koleksinya itu diam aja gitu. Tapi di sana itu koleksinya benar-benar dimainkan gitu. Kasetnya itu diputer dengan sedemikian rupa ya. Istilahnya mind blowing lah, disediain TV, terus gue dengerin dari TV itu pakai headset gitu. Seperti terbawa ke masa-masa tahun berapa tuh, 80-90-an lah. Iya, karena suasananya dibuatnya kayak gitu ya Mas. Bener. Terus juga musik yang kita dengarkan kan juga kayak lagi di 80-an, 90-an Ya, gitu. betul. Kalau di ruangan ini ada beberapa instalasi juga dari teman-teman seniman. Di sebelah kanan itu ada dari Printed Melodies yang menceritakan lini masa musik populer Indonesia. Yang di tengah ini ada dari Bottle Smoker dan Elektro Bandung juga. Dan yang di sebelah kiri ada dari White Shoes and the Couples Company. Mungkin ada yang pernah dengar namanya juga. Kalau untuk yang di sini ini instalasinya berjudul Never Ending. Jadi di mana Bottle Smoker ini mencoba menceritakan atau menggambarkan bahwa proses produksi itu sampai kapanpun akan tetap berjalan terus dan nggak akan pernah ada selesainya gitu. Jadi digambarkan dengan menggabungkan ke 6 pita yang di depan ini. Jadi beberapa pita akan bergerak bersamaan
yang akhirnya membentuk suara baru gitu. Mungkin mau coba dengerin suaranya? Bisa diklik aja nih. Klik, tinggal klik aja nih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya benar loh dia. Oh iya, jalan ya. Ini dari apa? Dari Serat Datama dari Datama dari Kinarto Sabdo juga. tapi di remix gitu. Oh ini remix ceritanya ya. Ada beberapa versi analog. Iya iya iya. Remix versi analog, kaset lagi ya. Iya. Iya. 1, 2, 6. Ya, ya, ya. Tapi 6 ke 6-nya itu satu kaset yang sama. Satu kasih sama tapi mereka ambil berapa bagian itu sekitar apa? Berapa senti aku lupa. Ya, ya, ya. Keren, keren. Nah ini tadi kalau nyariin speakernya yang di sini. Iya. 1000 unit. JBL Paragon. Speakernya ada di sini. Yang mana, Mbak? Yang ini, mejanya ini. Meja. Iya. Emang speaker itu harus berbentuk meja ini atau Ini hasil produksinya dari JBL Paragon waktu itu di Indonesia. Tadi ada sekitar 1000 unit ya. Jadi di tahun 1950-an dulu JBL pernah memproduksi speaker besar mungkin ya dalam bentuk meja seperti ini. Jadi lebih estetik. 1000 unit ya. iya? Bentuknya meja. Ini yang dari Ini yang di sebelah kiri, ini dari Watches and the Couples Company. Jadi di sebelah sini, di sebelah sana bisa didengarin untuk mixtape atau kasetnya. Kemudian untuk yang di tengah ini ada beberapa dokumentasi juga dari Watches pada saat rekaman dulu di Lokananta. Jadi Watches juga pernah rekaman di Lokananta di tahun 2012. Di sini ada beberapa dokumentasinya, ada dalam bentuk foto. Di sini ada audio dan videonya, bisa didengerin juga. Silakan kalau mau dicoba. Untuk yang di sebelah sini ini ada dari lagu-lagunya Watches, jadi bisa didengerin di sebelah sini. Berarti tadi itu semua itu adalah satu bagian dari pameran temporer remaster ya, Lokananta Iya, remaster. Lokananta remaster. Sampai kapan sih? Sampai tanggal 4 November ya. Bang Cuman 4 November aja. Jadi mereka udah running dari 6 bulan itu sebelum 4 November tarik itu waktu dari Lokananta mulai festival Lokananta saya itu tanggal 4 November. Nah ini pilot projectnya nanti ke depan mungkin akan ada lagi karya-karya yang lain. Karya-karya yang lain dari artis-artis yang lain juga. Iya. Ya. Dan untuk ke pameran Lokananta remaster itu emang udah satu paket ya kalau kalian berkunjung ke Lokananta. Sudah satu paket. Kamu bisa datang ke Lokananta remaster. Harus datang. Penas harus menarik ya untuk datang ke Lokananta. Mungkin bulan ini pamerannya, mungkin tengah tahun nanti beda lagi gitu. Keren pokoknya. Jangan lupa berkunjung ke Lokananta. Kita lanjut yang terakhir ini. Oke. Ruang Pustaka Lokananta. Pustakanya ada skripsi juga ya. Itu skripsi-skripsi yang pernah membahas Lokananta juga. Mungkin bisa Sama idolanya Oh iya Mas Wil ya? benar. Di ruangan itu ya. Ada apa namanya buku tentang kangen band. Ini juga ada buku-buku yang lainnya. Nah ini band favorit saya ini Spanyol. Kangen band. Oke. Aku dulu pernah beli kasetnya.
Yang mana nih? Jadi kalau dulu tuh mudik kan Surabaya ke Gresik, Oke. itu Katam tuh satu album Kenjen. Luar biasa. Kenjen. Kenjen. Kenjen band. Kenjen band. Kenjen. Oke. Jadi tadi ruang pustaka itu udah ruangan terakhir kalau semisal tur di Lokananta ya. Jadi untuk ruangan yang pertama ada di ruang lini masa, tadi nanti bisa langsung keliling aja ke ruangan yang lain, dan terakhir itu ada di ruang pustaka Lokananta. Biasa. Makasih banyak loh Mbak Dila. Ini Terima kasih. Kita hari ini. berkesan banget kita di sini. Terima kasih. Mbak Dila, kalau Muspreneurs nih mau ke Galeri Lokananta, itu bisa hari apa aja? Untuk ke Galeri Lokananta itu semua hari bisa kecuali hari Selasa. Kita liburnya ada di hari Selasa. Jadi nanti Muspreneurs silahkan mau dari hari Rabu sampai hari Senin silahkan bisa main-main ke sini. Selasa tutup ya. Selasa tutup ya, betul. Jam berapa? Mulai kita buka mulai di jam 10 sampai jam 4 sore. Nanti akan ada 3 sesi ya. Jadi kalau semisal Muspreneurs pengen jalan-jalan bareng sama tour guide-nya bisa di jam 10, jam 12 sama jam 2 siang. Oke. Kalau nggak pakai tour guide boleh nggak nih Mbak Dila? Boleh juga, tapi alangkah lebih baiknya pakai tour guide ya. Jadi biar tahu nih isinya ada apa aja. Tapi kalau semisal nggak pakai tour guide pun silahkan ada di jam 11, jam 1 sama jam 3 sore. Oke. Tiket masuknya berapa nih Mbak Dila? Tiket masuknya murah aja, cuman 25.000 ya. Ih, murah banget itu mah. 25.000 mah mending ke Lokananta ya. Iya. Pokoknya experience-nya soalnya dapetnya banyak. Keren banget. Terus kalau mau tahu info-info terkait Lokananta nih, kemana nih Mbak Dila? Informasi Lokananta bisa langsung dicek aja di Instagramnya @lokanantablog BLOC ya. Silahkan di situ nanti ada linknya juga di bio Instagramnya untuk teman-teman reservasi online. Jadi biar gak kehabisan tiketnya atau kepenuhan kotanya ya, silahkan reservasi di situ. Ataupun mungkin bisa update semisal di hari ini Lokananta lagi ada event apa, bisa dilihat-lihat juga. Jadi mungkin pas beruntung nanti bisa include sama event-event yang ada di Lokananta juga gitu. Keren. Kalau mau tahu info tentang pemandunya? Oh, info tentang pemandunya bisa di-follow aja di Instagram Adila Wijaya Putri ya. Oke. Ya. Itu boleh juga. Siapa tahu bisa tanya-tanya juga terkait Lokananta. Silahkan. Mungkin nanti kalau menemui kesulitan sama adminnya belum dijawab bisa chat juga. Nah, itu maksudnya. Betul. Keren. Oke, terima kasih banyak kalau gitu Mbak Dila. Sudah berkunjung, Muspreneurs juga terima kasih. Semoga next time bisa ikutan jalan juga ke Lokananta. Yap, karena kali setelah ini kita masih akan keliling ke museum-museum keren yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di Jelajah Museum Nusantara berikutnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Review kunjungan kita ke Lokananta gitu. Benar. Tolong subscribe video ini. Tolong banget Like, nih, comment, tolong banget. share. Tolong banget biar kita bisa disponsori gitu kan. Saya dari tadi serak nggak ada minuman gitu kan, biar bisa disponsori. Tolong banget. Jadi kalau kalian suka video-video kayak gini, kita juga bakal semangat untuk bikin video-video di tempat-tempat lain yang lebih keren. Museum-museum lain yang bisa jadi rekomendasi kalian. Betul banget, karena banyak banget museum-museum keren di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang teman-teman Muspreneurs harus tahu banget gitu kan. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan follow akun Museum Penerangan. Bye-bye. Oke, udah beres syuting guys. Udah beres syuting bersama host fenomenal hari ini. Bapak kameramen fenomenal juga. Lu terlalu cengok hari ini. Iya. Karena gokil. Gokil. Best. Dia mau ngomong tapi ini disetangkan nanti bahaya. Keren, Lokananta keren.